Al Oleh karena itu, al-mutawakkil membatalkan aliran tersebut. Masyarakat awam pada masa itu adalah masyarakat yang sangat masih berpegang teguh kepada sunnah Rasul atau tradisi-tradisi Ahlu Makkah, Ahlu Madinah masih dipertahankan. Nah, mereka tidak meragukan tentang al-hadis. Ya, mereka yakin benar tentang kebenaran al-hadis. Oleh karena itu, masyarakat awam pada umumnya, masyarakat yang masih berpegang kepada as-sunnah. Sedangkan aliran Mu'tazilah adalah aliran yang kebenaran as-sunnah, meragukan meragukan orisinalitasnya as-sunnah. Banyak hadis-hadis yang dicurigai itu adalah hadis palsu. Nah, karena aliran Mu'tazilah merupakan aliran yang dianggap meragukan kebenaran as-sunnah dan masyarakat pada umumnya masih berpegang teguh kepada as-sunnah, disinilah terjadi pertentangan antara kelompok yang berpegang teguh kepada as-sunnah dan kelompok yang mengingkari dan meragukan orisinalitasnya as-sunnah, yaitu kelompok Mu'tazilah. Karena aliran Mu'tazilah dianggap tidak berpegang teguh kepada as-sunnah dan mereka ditentang oleh masyarakat. Mereka dimusuhi oleh masyarakat. Ini pula lah yang menyebabkan muncullah term Ahlus Sunnah wal Jamaah. Munculnya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya intinya adalah kelompok yang menentang aliran Mu'tazilah, yang meragukan, yang tidak percaya penuh dengan as-sunnah. Muncullah Mu'tazilah, aliran yang menentang pola berpikirnya Mu'tazilah yang tadi saya jelaskan. Kelompok ini kemudian menamakan diri dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan golongan masyarakat yang melawan Mu'tazilah. Ya, yang melawan Mu'tazilah. Yang di mana aliran Mu'tazilah ini tadi saya katakan dianggap tidak berpegang teguh kepada as-sunnah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan aliran atau paham yang menentang aliran Mu'tazilah. Kenapa dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tadi saya janjikan akan saya jelaskan sebagai berikut. Ahlus Sunnah
artinya kelompok yang berpegang kepada as-sunnah. Jadi as-sunnah ataupun al-hadis. Ahlus sunnah artinya kelompok yang masih berpegang teguh kepada as-sunnah. Wal jamaah, jamaatun ini diartikan golongan atau mayoritas masyarakat. Ya, mayoritas masyarakat yang melawan aliran Mu'tazilah. Jadi al-jamaah di sini jamaatul mukminin, jamaatul muslimin yang menentang aliran Mu'tazilah yang tidak mau berpegang kepada as-sunnah. Ahlus sunnah artinya ahlul hadis. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah artinya ahlul hadis. Jadi ahlus sunnah artinya kelompok yang berpegang kepada as-sunnah. Wal jamaah artinya kelompok mayoritas masyarakat atau jamaatul muslimin. Jadi kata ahlus sunnah wal jamaah kalau kita simpulkan bahwa aliran ahlus sunnah wal jamaah adalah aliran yang berpegang teguh kepada as-sunnah yang didukung oleh mayoritas masyarakat. Ya, yang didukung oleh mayoritas masyarakat. Jadi kamu selain apa yang tadi saya jelaskan bahwa kondisi pada masa itu, ya Bani Abbasiyah pada masa itu, baik Mu'tasim, Al-Wasik, Al-Ma'mun, mayoritas masyarakatnya seperti itu. Jadi orang-orang pada masa itu seperti itu keadaannya, menengah ke bawah, belum bisa berpikir secara filosofis. Mereka mayoritas masyarakat seperti itu. Kemudian orang-orangnya berpegang teguh kepada as-sunnah secara mayoritas. Nah, kondisi yang pada masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik yang menjadikan Mu'tazilah sebagai aliran resmi negara sudah barang tentu ditentang oleh mayoritas masyarakat, menjadikan kondisi tidak stabil, kondisi masyarakat goyah, ya politik goyah, tidak stabil, selalu berbenturan dengan pemerintah. Maka karena melihat kondisi yang tidak menguntungkan pemerintah, maka pada masa Al-Mutawakkil aliran Mu'tazilah dibubarkan, bukan dibubarkan, tidak lagi menjadi paham resmi negara. Tidak ada aliran yang diambil dijadikan sebagai paham negara. Semuanya dibebaskan untuk berpegang teguh kepada keyakinan atau ideologinya masing-masing. Itulah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran-aliran ini sekali lagi merupakan bagian yang hidup pada masa itu, dan aliran-aliran itu aliran-aliran yang boleh saya katakan sampai pada masa sekarang aliran itu
masih terasa dalam kehidupan masyarakat. Yang perlu saudara ketahui adalah aliran Abu Hasan bin Musa al-Asy'ari merupakan tokoh yang dulunya pernah menjadi orang yang berpaham Mu'tazilah. Ya. Yang paham yang dulunya adalah orang Mu'tazilah. Dia menjadi orang Mu'tazilah itu kurang lebih 40 tahun. Ya, kurang lebih 40 tahun. Karena ada satu masalah yang oleh Abu Hasan al-Asy'ari tidak terjawab, ya, tidak terjawab. Akhirnya dia keluar dari aliran Mu'tazilah yang kemudian mendirikan aliran baru yang dikenal dengan aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah. Disinilah letak persoalan yang muncul setelah aliran Mu'tazilah. Jadi aliran Asy'ariyah sebagaimana tadi saya sampaikan, aliran ini merupakan aliran yang berseberangan dengan paham Mu'tazilah, dan aliran ini didukung oleh mayoritas masyarakat. Sedangkan aliran Mu'tazilah didukung minoritas. Ya, minoritas. Didukung oleh minoritas masyarakat. Kalau Anda melihat sekarang, kalau kita coba melihat di Indonesia, ketika Anda akan melihat atau menunggu bagaimana organisasi sosial masyarakat di Indonesia menentukan hari raya awal, Anda akan bisa melihat perbedaan kelompok paham-paham yang ada di Indonesia. Yang satu yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, contohnya paham NU. Mereka menentukan penanggalan itu tanggal 1, contohnya menentukan bulan Ramadan, menggunakan pendekatan al-hadis as-sunnah. Yaitu sumu li ru'yati, itu hadis. Itulah yang dipegang oleh mereka, bahwa tanggal itu ditentukan tanggal 1, ya, dari satu bulan ditentukan apabila tanggal 1 itu sudah ada atau sudah masuk ke tanggal 1 apabila bulan dapat dilihat, diru'yah, atau masuk pada posisi imkanur ru'yah, posisi di mana bulan dapat dilihat, ya, yang secara teori kemungkinan bulan itu dapat dilihat setelah bulan itu ketinggiannya
kurang lebih 3 derajat di atas ufuk. Kalau sudah seperti itu, bulan sangat mungkin diru'yah dan tanggal 1 bisa dimulai, ya, tanggal 1 bisa dimulai. Tapi di bawah itu tidak bisa. Sedangkan kelompok yang berpaham hisab, ya dia menggunakan pendekatan secara rasional, ya, menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini pendekatannya rasional. Dari sebab itu pula lah selalu ada perbedaan, ya, selalu ada perbedaan paham, perbedaan menentukan dan seterusnya. Banyak, ya, banyak paham-paham selain itu yang bisa saudara lihat dalam ilmu teologi. Ya, dalam ilmu teologi. Di awal perkuliahan lalu, saya sudah juga menjelaskan kepada saudara bahwa aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah ini termasuk kelompok yang berpaham Jabariyah. Ya, berpaham Jabariyah. Sedangkan aliran Mu'tazilah merupakan kelompok yang berpaham Qadariyah. Nah, di sini sudah berseberangan. Satu Jabariyah, satu Qadariyah. Orang yang berpaham atau kelompok yang berpaham Qadariyah berkeyakinan bahwa lil insani kudrotun, bahwa manusia itu punya kudroh, kemampuan untuk menentukan. Dalam bahasa teologi, manusia itu free will dan free act, punya kebebasan will, keinginan, dan punya kebebasan action, berbuat. Jadi perbuatan apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah akibat dari kebebasan dia berbuat dan kebebasan dia berkehendak. Ya, manusia bebas, ya, bebas menentukan apa yang dia mau. Sedangkan aliran Asy'ariyah tidak begitu, karena aliran ini berpaham Jabariyah. Dalam Jabariyah dikenal juga istilah lain paham tekstualis. Aliran yang tidak memberi kebebasan kehendak dan perbuatan. Manusia dibatasi oleh qadha qadarnya Allah, bahwa Tuhan yang menentukan segala-galanya bagi kehidupan manusia. Manusia itu musayyar, diperjalankan, ditentukan, tetap tidak punya pilihan, tidak mukhayyar, tidak bebas, ditentukan. Segala kehendak ditentukan oleh Tuhan. Dari apa yang tadi saya sampaikan, secara inti bahwa paham aliran Asy'ariyah dan aliran Mu'tazilah merupakan paham teologi yang saling antara keduanya berbeda atau bertentangan. Asy'ariyah merupakan aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah merupakan paham teologi yang terbesar dalam dunia Islam.
Memang ada paham-paham lain yang berkembang setelah itu, namun aliran yang lebih dikenal dan lebih besar dari paham selain itu hanyalah aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah. Nama-nama itu sampai pada hari ini sudah tidak dikenal lagi secara baik di masyarakat. Tetapi yang masih hidup adalah teori berpikir mereka. Ya, berpikirnya mereka, cara berpikirnya mereka itu masih hidup. Ya, masih diikuti oleh masyarakat. Tetapi tidak lagi menggunakan nama Mu'tazilah. Ya, nama itu sudah nggak ada, tapi cara berpikirnya masih diikuti. Aliran Mu'tazilah masih, aliran Asy'ariyah masih diikuti oleh kelompok masyarakat dan lain sebagainya yang tadi sudah saya katakan. Aliran paham agama yang ada di Indonesia yang mengikuti aliran Asy'ariyah adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Dan sudah barang tentu setiap pola pikir, ya setiap pola berpikir itu pasti akan memberi dampak terhadap kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakatnya pasti akan mempunyai dampak, ya dampak yang luas, ya dampak yang tidak sedikit. Karena itu pula berhati-hatilah dan pandai-pandailah saudara memilih paham mana yang bisa memberikan kepada kita pola berpikir yang ke depan, yang baik, pola berpikir yang membawa kepada kita hidup yang dinamis, bukan hidup yang statis. Memang kalau kita belajar teori yang dikenal dengan teori Jabariyah, yang dikenal pula dengan nama teori tekstualis, ya teori tekstualis, mereka kecenderungannya tidak mudah untuk dapat menerima, ya mudah menerima perkembangan-perkembangan baru, ya menerima perkembangan-perkembangan baru, dan masyarakatnya pada umumnya sangat lamban untuk dapat bisa mengikuti laju perkembangan pada saat ini. Itulah aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Selain itu pula saya mengharap saudara untuk untuk membaca lebih jauh bagaimana pendapat kelompok aliran ini dalam masalah teologi. Bisa Anda kontraskan antara aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah. Contoh dalam persoalan sifat, ya, dalam persoalan sifat antara aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah sudah beda sama sekali. Bahwa aliran Mu'tazilah kelompok yang nafyus sifat, menolak adanya sifat-sifat Allah. Tetapi aliran Asy'ariyah tidak menerima, tidak menolak sifat-sifat Allah.
di sini terjadi perbedaan. Bagaimana paham masing-masing? Anda bisa membaca di buku dari paham Al-Asy'ariyah. Itulah sekedar saya memberi sebuah penjelasan tentang aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, saya buka pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya silakan. Mumpung kita masih ada kesempatan waktu untuk berdiskusi tentang persoalan-persoalan teologi. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan menambah materi ini dari teori ilmu filsafat. Saya akan berbicara tentang Ibnu Tufail. Ya, sekedar menambah wawasan kita tentang persoalan ilmu kalam, yang di mana persoalan ilmu kalam ini akan tidak boleh lepas, ilmu kalam ini akan selalu bergandengan dan berhubungan dengan persoalan filsafat. Saya akan berbicara tentang Ibnu Tufail. Ibnu Tufail ini seorang filosof yang aslinya dari Granada. Dia lahir setahun sebelum Imam Al-Ghazali wafat. Ibnu Tufail merupakan seorang filosof. Ya, seorang filosof. Dia terkenal dalam bidang ilmu pasti, ilmu juga ilmu alam. Dan Ibnu Tufail pernah menjadi sekretaris kerajaan. Dan dia selain sekretaris kerajaan, dia juga seorang tabib atau dokter kepresidenan atau dokter khalifah pada waktu Abu Ya'qub Al-Mansur menjadi khalifah. Pada masa Ya'qub
Al-Mansur menjadi khalifah, dia sebagai dokter kerajaan yang kedudukan ini besoknya akan digantikan oleh Ibnu Rusd. Ibnu Rusdi itu juga seorang filosof ahli dalam ilmu kedokteran. Ya, ahli dalam ilmu kedokteran. Dan Ibnu Rusd itu mempunyai sebuah buku fikih yang dikenal dengan Bidayatul Mujtahid. Ya, ilmu fikih membandingkan antara pemikiran satu madhab dengan lainnya. Saya teruskan. Ibnu Tufail mempunyai sebuah karya yang sangat masyhur. Karya tersebut namanya Hayy bin Yaqdhan. Hayy bin Yaqdhan itu merupakan karya yang sangat terkenal dari Ibnu Tufail. Hayy bin Yaqdhan dikatakan diartikan dengan si hidup anak si bangun. Hayyun itu hidup, Yaqdhan itu bangun. Si hidup anak si bangun. Kitab Hayy bin Yaqdhan dikenal dengan nama lain yaitu Asrarul Falsafah Al-Masyriqiyah. Asrarul Falsafah Al-Masyriqiyah. Disebut Asrarul Falsafah Al-Masyriqiyah karena isinya menerangkan filsafat dari filosof-filosof timur. Ya, dari filosof-filosof timur. Pada tahun 1671, bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang diberi nama Philosophus Autodidactus. Diterjemahkan ke bahasa Latin yang judulnya menjadi Philosophus Autodidactus. Artinya filosof yang belajar sendiri. Dan buku ini merupakan ciri dari filsafatnya Ibnu Tufail. Dan kalau boleh saya intikan bahwa buku Ibnu Tufail yang dikenal dengan Hayy bin Yaqdhan menjelaskan pula bahwa akal manusia itu selain mempunyai segala sesuatu, tetapi akal manusia yang hebat tersebut mempunyai keterbatasan. Ya, mempunyai keterbatasan. Keterbatasan itu yang dijelaskan oleh Ibnu Tufail bahwa akal manusia sangat terbatas dalam masalah-masalah agama, masalah-masalah ibadah. Akal
sangat hebat, tetapi dalam hal persoalan ibadah, akal manusia sangat terbatas. Tidak bisa menjangkau pada persoalan tersebut. Saya ingin contohkan, kenapa sholat maghrib itu hanya dibuat 3 rakaat. Kok beda dengan sholat asar, beda dengan sholat zuhur? Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Nah ini tidak bisa dijawab oleh akal pikir manusia. Ya, akal pikir manusia tidak bisa menjawab persoalan-persoalan masalah ubudiyah. Di sini letak keterbatasan. Dia hanya ikut, ya, hanya bertugas mengikuti apa yang telah menjadi ketentuan-ketentuan Tuhan. Banyak masalah-masalah ubudiyah yang akal tidak bisa merekayasa persoalan tersebut. Baik, saya teruskan dulu. Bagaimana Ibnu Tufail menggambarkan bahwa akal manusia itu punya kelebihan dan punya keterbatasan. Penggambaran tentang akal manusia itu dikisahkan dalam kisah Hayy bin Yaqdhan. Si bangun, anak si hidup, anak si bangun. Dalam buku Hayy bin Yaqdhan dikisahkan ada sebuah pulau yang subur di Katulistiwa. Hidup di pulau itu seorang anak buangan yang terdampar akibat perkawinan yang tidak sah. Artinya di pulau itu ada anak yang terbuang, ya, yang terbuang atau anak yang dibuang, bukan terbuang. Akibat perkawinan yang tidak sah, sehingga terdampar di pulau tersebut. Ketika terdampar di pulau tersebut, anak itu dipelihara oleh seekor kijang. Ketika dipelihara oleh seekor kijang, disinilah anak itu memulai kehidupan dengan kehidupan yang primitif. Kenapa? Karena dia dipelihara oleh kijang. Berpakaiannya juga mengikuti pakaian binatang. Dia berpakaian dengan menggunakan bulu binatang. Nah, dia mau berpakaian dengan menggunakan bulu binatang setelah anak itu melihat bahwa binatang-binatang lain berpakaian, ya, berpakaian yang sehingga auratnya tidak kelihatan. Karena dia melihat bahwa binatang-binatang itu berpakaian, dia ikut berpakaian menggunakan kulit binatang atau bulu binatang. Itu pula lah menyebabkan dia yang seperti itulah yang menyebabkan dia menggunakan pakaian untuk menutup aurat. Apa yang saudara lihat dari cerita sederhana ini? Bahwa
akal manusia bisa berkembang, bisa berpikir karena melihat kondisi, situasi, keadaan yang ada di sekitarnya. Dia mula-mula tidak berpakaian, tapi begitu melihat binatang lain dianggap berpakaian, tidak kelihatan auratnya, maka sejak itu dia berupaya untuk berpakaian dengan menggunakan pakaian seadanya, sebisanya. Bisa pakai bulu binatang, bisa pakai kulit binatang, dan lain sebagainya. Di sini akal manusia bisa berkembang, bisa hidup dengan sendirinya, hidup dengan diajari oleh kondisi dan situasi yang ada di sekitar. Suatu ketika ada kebakaran di hutan tersebut. Dengan adanya kebakaran di hutan tersebut, dia tahu apa itu api. Dia tahu apa bahayanya api. Dia tahu bahwa api itu membakar. Dengan demikian, setelah dia tahu akan guna daripada api, bahwa api itu membakar, api itu bahaya, dan seterusnya. Karena dia tahu bahwa api itu membakar dan bisa dipergunakan untuk kepentingan hidupnya, maka sejak terjadinya sebuah kebakaran itu, dia kalau memasak sesuatu pasti menggunakan api. Mungkin sejarah api atau orang-orang di pedalaman Irian Jaya itu ya mungkin seperti itu. Mereka meskipun tidak tahu kompor, mereka tahu api, dan api itu bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan, untuk memasak daging, dan seterusnya. Dia dengan melihat keadaan yang seperti itu, mulailah dia kondisi yang dia bisa menemukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, yaitu api. Maka sejak itu pula kalau dia habis berburu dan mendapatkan buruannya, maka buruan yang dia peroleh itu kemudian dia bakar, dia masak dengan api. Dan dia mungkin merasakan bahwa binatang atau buruan yang dimasak itu mempunyai rasa yang lebih baik, lebih enak daripada tidak dimasak. Dan dia sewaktu berburu, dia selalu ada teman. Jadi dalam ceritanya ditemani dengan seekor anjing. Kemudian makanan-makanan yang hasil buruan yang tersisa, kalau sebelum ini dibuang. Tapi setelah ini makanan yang tersisa disimpan untuk keesokan harinya. Makanan yang disimpan ternyata bisa dimakan
untuk hari berikut tanpa harus berburu, dan dia memulai memakan makanan itu dengan dimasak melalui api yang dia kenal akibat daripada kebakaran. Dari sinilah manusia yang diceritakan oleh Ibnu Tufail mulai mengenal adanya sebuah peradaban dalam kehidupannya yang pertama. Dia sudah mulai ada peradaban, mulai mengenal adanya sebuah peradaban. Bagaimana dia harus hidup dengan binatang lain, dia harus berpakaian seperti yang lainnya, dan dia kalau dahulu ketika berburu tidak habis makanannya dibuang, tapi setelah ini makanannya disimpan dan bisa dimasak untuk kepentingan hari esok. Ini merupakan awal dari manusia mengenal sebuah peradaban. Dari karena itu pula lah manusia mulai mengenal tentang hari esok. Ya, mengenal tentang hari esok. Bahwa hari esok itu masih ada. Hari esok itu penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Bagaimana harus menghadapi hari esok yang dia pasti akan bertemu tentang hari esok. Kaitannya dengan makan umpama. Besok, hari ini makan, besok makan. Kalau besok makan, maka kemudian dia berpikir makanan yang tersisa hari ini tidak dibuang, disimpan, kemudian dimakan untuk hari berikutnya. Untuk hari itu atau bisa hari berikutnya. Berarti dia sudah mulai ada peradaban, mengenal tentang hari esok. Nah, manusia seperti saudara yang masih lebih sehat daripada cerita ini, semuanya pasti mempunyai pemikiran tentang hari esok. Hari esok saudara itu harus sudah ada di benak masing-masing. Mau apa, mau bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda akan membangun sebuah mahligai rumah tangga itu hari esok, proyek besar. Bagaimana Anda memulai untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga? Harus begini, harus begitu, harus kuliah, harus tamat, nanti memanfaatkan ijazah, dan seterusnya. Istri, suami, dan seterusnya. Nah, cerita berikut yaitu Kijang yang memelihara dia sejak kecil. Dia terdampar, tiba-tiba meninggal dunia. Ya, tiba-tiba meninggal dunia. Ketika Kijang yang memelihara dia meninggal dunia, ya sudah barang tentu itu bagian dari hidupnya, induknya. Dia sedih, dia heran. Kenapa bisa mati? Ya, ketika Kijang itu meninggal, dia bertanya, kenapa dia mati? Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak baik atau rusak dalam perutnya atau dalam badannya. Anggota tubuhnya kemudian dia buka. Jangan-jangan ada anggota tubuhnya yang rusak. Dia buka. Ternyata tidak ada yang rusak. Ya, setelah dia buka, loh, nggak ada yang rusak. Karena tidak ada yang rusak, membuat dia punya satu keyakinan.
bahwa ada sesuatu yang menyebabkan kematian di luar dirinya kijang tersebut. Kalau badannya baik, tidak rusak, kok mati, berarti ada sesuatu yang menyebabkan adanya kematian di luar dirinya. Dari setelah itu dia bertanya, siapa yang menyebabkan kematian di luar dirinya itu? Dia bertanya begitu. Siapa yang menyebabkan kematian di luar dirinya? Dia bertanya dan akhirnya dia mempunyai kesimpulan dan dia percaya yakin bahwa ada yang menyebabkan kematian di luar dirinya. Yang menyebabkan mati di luar dirinya itu dia mengatakan bahwa itu adalah Tuhan. Dari sampai di sini Anda sudah bisa melihat bahwa akal pikiran manusia itu mempunyai potensi untuk mengembangkan, ya, untuk dikembangkan. Dalam bagaimana pengembangan akal tersebut secara sendiri, ya, secara alamiah, secara naturalis, dia bisa mengenal akan adanya Tuhan. Jadi tanpa adanya seorang Rasul Allah, tanpa membaca sebuah kitab, sesungguhnya akal manusia itu telah bisa sampai untuk mengetahui, menyimpulkan tentang adanya Tuhan seperti kisah Ibnu Tufail. Kisah itu kalau tadi saya sampaikan bisa menyimpulkan bahwa yang menyebabkan adanya kematian itu adalah Tuhan. Akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Nah, dari sini Ibnu Tufail ingin mencoba untuk mencoba menggambarkan kepada kita bahwa memang akal manusia itu punya potensi kemampuan untuk mengembangkan dirinya, ya, mengembangkan, untuk punya potensi untuk berkembang, tidak statis di sini. Dan kalau Jabariyah tadi saya katakan kelompok yang membuat akal itu mati, tidak berkembang. Semuanya berada pada ketentuan Tuhan. Karena itu pula lah Ibnu Tufail menjembatani persoalan ini dan mencari penjelasan atau memberi penjelasan bahwa akal manusia itu punya potensi lahu kudrotun untuk dikembangkan dan berkembang. Sampai di situ ceritanya, ya, sampai di situ. Cerita berikutnya bahwa ada sebuah kehidupannya berfoya-foya, ya, hidup di sebuah pulau dan hidup mereka berfoya-foya. Kehidupan yang berfoya-foya menyebabkan mereka lupa segala-galanya. Karena itulah seorang penduduknya yang alim, yang soleh,
mengasingkan diri ke pulaunya Hayy bin Yaqdhan. Jadi ada pulau yang isinya orang itu senang-senang, ada seorang yang baik, yang soleh, meninggalkan mereka yang berfoya-foya itu pindah ke pulaunya Hayy bin Yaqdhan. Setelah terjadi pertemuan antara keduanya, ya bertemu dengan Hayy bin Yaqdhan, ya bertemu orang alim tersebut mengajarkan tutur bahasa yang baik dan selalu mengajak kepada Hayy bin Yaqdhan, nama anak kecil yang di pulau yang terdampar tadi namanya Hayy bin Yaqdhan, selalu diajak berdiskusi dan berpikir. Karena dia dipelihara oleh seekor kijang, tidak punya bahasa, diajari bahasa, bisa berbahasa, dan kemudian diajak bertukar pengalaman, bertukar pikiran. Maka terjadilah antara keduanya hubungan yang harmonis. Ada diskusi, ada pelajaran berbahasa secara baik, dan seterusnya. Di sini Ibnu Tufail, penulis buku, ya penulis buku yang tadi saya jelaskan, menggambarkan bagaimana pikiran Hayy bin Yaqdhan yang berada di pulau yang dibesarkan oleh seekor kijang bisa berkembang sendiri, yang dapat kemudian menyesuaikan pikiran orang yang telah lebih maju. Nah, di sini setelah tadi Hayy bin Yaqdhan ketemu dengan seorang alim dari sebuah pulau, belajar berbahasa, belajar berdiskusi, dan lain sebagainya. Di sini artinya Ibnu Tufail ingin menggambarkan bahwa pikiran Hayy bin Yaqdhan yang berada di hutan itu ternyata bisa berkembang sendiri dan dapat menyesuaikan pikiran orang-orang yang telah lebih maju. Dia berdiskusi, saling bertanya, saling tukar pengalaman. Di situ artinya bahwa pikiran meskipun berada di tengah hutan, dipelihara oleh seekor kijang, Hayy bin Yaqdhan itu namanya, dipelihara oleh kijang, ternyata pikirannya berkembang, bisa berkembang, bisa menyesuaikan orang yang sudah lebih dahulu hebat, maju. Ya, bisa maju, lebih bisa berkembang. Kemiskinannya, kekurangannya Hayy bin Yaqdhan hanya bahasa. Bagaimana mengungkapkan pikiran atau pengalaman. Nah, berarti dia, Hayy bin Yaqdhan, ingin juga menjelaskan bahwa bahasa itu penting. Karena dia menjelaskan di sini bahwa Hayy bin Yaqdhan diajari berbahasa. Dengan bahasa dia bisa berdialog, berbicara, berdiskusi, tukar pikiran, tukar pengalaman. Dan ternyata Hayy bin Yaqdhan bisa bertukar pengalaman dengan orang alim dari sebuah pulau yang berfoya-foya tadi. Di sini pula lah Hayy bin Yaqdhan ingin sekali lagi mengatakan bahwa akal manusia itu dapat berubah, dapat berkembang meskipun dia berada di tengah hutan, tidak bergaul dengan orang yang
lebih maju. Inilah gambaran tentang pemikiran Ibnu Tufail yang ingin menggambarkan bahwa akal manusia itu bisa berkembang dengan sendirinya, punya free will, punya free act, dan meskipun berada di tengah hutan, akal pikir manusia itu bisa menyesuaikan perkembangan di luar yang lebih hebat dan lebih maju. Ya, contohnya kalau Anda melihat kepada masyarakat kita sekarang ini, tidak usah kepada cerita Ibnu Tufail. Orang-orang petani di gunung, di pedesaan, di pedalaman yang jauh dari kota, mereka itu sudah mempunyai ilmu pertanian yang hebat, yang bisa membuat pertanian mereka, tanaman-tanamannya subur. Ketika ada KKN umpama, berdatangan ke sana petani-petani yang dianggap belum maju, sarjana dari IPB, ilmu pertanian Bogor, menjelaskan tentang cara bercocok tanam, cara bagaimana membuat stek, cangkok. Mereka ternyata sudah lebih lihai dari mahasiswa yang KKN yang belum pernah praktek. Cara membuat pupuk, cara memupuk, dan seterusnya. Mereka sudah pinter. Begitu ketemu dengan anak mahasiswa IPB, ternyata mereka sudah punya pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa di kampusnya. Nah, itu seringkali terjadi yang seperti itu. Mereka kemampuannya bisa berdialog dengan sarjana-sarjana ilmu pengetahuan dalam dunia pertanian. Nah, itu bukti yang real yang banyak dialami oleh masyarakat kita. Masyarakat kita seperti itu. Orang petani seperti itu. Saya pernah mengalami musibah dalam bagaimana saya bercocok tanam. Saya di Mukti Harjo ingin memupuk tanaman-tanaman saya di perumahan. Saya nanam karena ada tanah kosong. Saya minta kepada orang kampung pupuk kandang tai sapi. Saya diberi 1 bagor itu banyak. Setelah saya memperoleh itu, langsung saya berikan, pupukkan ke tanaman-tanaman yang saya tanam. Ternyata tanaman itu kurang lebih 3-4 hari semuanya mati. Saya ketemu kepada bapak yang memberi tadi pupuk, kok tanaman saya mati? Dia bilang, oh Pak Kodim, bahwa pupuk kandang itu tidak bisa langsung dipupukkan ke tanaman. Kalau dipupukkan, tanaman akan panas mati. Itu minimal disimpan dulu di ler, di matahari, paling tidak 1 sampai 2 bulan baru dipupukkan, jangan langsung. Nah, orang tani sudah tahu itu, tidak pernah ke laboratorium, tidak pernah belajar kuliah, tapi dia sudah pengalaman cara membuat pupuk kandang seperti apa,
pupuk dari tanaman daun-daun tanaman seperti apa, pemanfaatannya seperti apa. Maka orang-orang petani itu ketika musim kemarau sebelum mencangkuli sawah, dia sudah lebih dulu menaruh pupuk kandang sapi itu ditumpuk di tengah sawah. Tidak kok langsung dipupukkan, ditumpuk di tengah sawah. Dia mencangkul, tinggal nanti pada waktu hujan, pada waktu musim untuk memberi pupuk, tinggal ngambil dari tengah sawah yang dia menaruh pupuk. Ternyata cara mereka seperti itu dan itu ilmiah. Dari sini kita bisa melihat bahwa akal kemampuan berpikir manusia itu dapat berubah, berkembang dengan sendirinya tanpa melalui orang-orang yang telah lebih dulu maju daripadanya. Saya kira pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian dulu. Kita lanjutkan pada hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.